في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, sebetulnya seluruh kompleks ini disebut Haram Asy-Syarif oleh orang Arab. Tapi sesungguhnya ini dulu adalah bangunan yang sangat besar yang dikenal dengan Beit Hamikdas, rumah suci. Kalau di dalam bahasa Arab diterjemahkan Baitul Maqdis. Nah, ini pertama kali dibangun oleh Raja Salomo, Nabi Sulaiman. Lalu dihancurkan pada masa Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Lalu orang Israel dibuang ke Babel. Lalu pada tahun 539 sebelum Masehi, berdasarkan dekret dari Raja Kores Agung, orang-orang Israel diperkenankan kembali membangun tempat ini. Tapi sesungguhnya tempat yang sekarang ini ada ini bangunan Bait Allah kedua. Jadi di zaman Raja Herodes itu telah memperluas bangunan ini. Lalu di atas halaman yang luas ini kemudian zamannya Yesus itulah Bait Allah yang dikunjungi oleh Yesus dan para muridnya. Nah, kemudian pada tahun 70 Masehi dihancurkan kembali oleh Jenderal Titus. Yang kemarin saya sampaikan waktu di Padang Gembala, ada peringatan yang namanya Tis'a B'Av. Tis'a B'Av itu tanggal 9 bulan Ab, itu runtuhnya Bait Allah ini menurut catatan dari Megillot Ta'anit. Dari situ saling kait-mengait bagaimana kita nanti menghitung kalender Natal, seperti tadi malam saya sampaikan. Kemudian ketika ini dihancurkan, seperti yang dinubuatkan Yesus, tak satu batu pun terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Itu terjadi tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi, atau dalam kalender Ibrani adalah tanggal 9 bulan Ab. Lalu Yerusalem ini dalam sejarahnya jatuh ke tangan bangsa-bangsa Persia, kemudian terakhir Arab. Nah, ketika Arab itu pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar datang ke tempat ini disambut oleh Patriark Yerusalem namanya Sophronius. Dan ini dicatat di dalam dokumen Islam yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, judulnya adalah Tarik Ibnu Khaldun. Di mana kemudian Umar dipersilakan sembahyang di gereja yang nanti kita kunjungi, gereja Holy Sepulchre atau gereja kubur suci. Tapi Umar menolak, alasannya apa? Sebab nanti kalau pengikutnya melihat bahwa Amirul Mukminin, pemimpinnya pernah sembahyang di gereja, maka gereja itu akan dijadikan masjid. Jadi itu bukti juga toleransi Umar bin Khattab. Kemudian pada masa selanjutnya dibangunlah Kubah Sokroh, yaitu Kubatus Sokroh atau kubah emas ini, kubah karang. Tapi atasnya itu emas, itu pada masa kerajaan Yordan. Ini dibangun baru tahun 692 oleh Khalifah Bani Umayyah yang namanya Abdul Malik bin Marwan. Kemudian putranya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan membangun tempat ini yang dikenal dengan Masjidil Aqsa. Jadi yang kubah hitam itu Masjidil Aqsa, yang kubah emas itu Dome of the Rock atau Kubatus Sokroh. Nah, peristiwa ini saudara-saudara kenapa menjadi penting ya? Menjadi rebutan sebetulnya antara orang Yahudi dan juga kelompok garis keras Islam, karena mereka masing-masing memiliki klaim. Orang Yahudi jelas ya, karena sejarahnya ini dulu adalah Beit Hamikdas. Tetapi kemudian orang Islam sejak zamannya Umar, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan menjadi masjid. Dan
peristiwa pembangunan dua masjid ini dikaitkan dengan peristiwa metahistoris, bukan peristiwa historis, tapi metahistoris karena Nabi Muhammad melakukan mi'raj dari tempat ini ke Sidratul Muntaha. Nah, memang dalam perkembangan politik kadang-kadang itu ada apa yang dinamakan oleh seorang pemikir Yahudi, namanya Moshe Sharon, adalah islamisasi sejarah untuk islamisasi wilayah. Jadi kadang-kadang figur-figur pra-Islam itu diislamkan agar wilayahnya menjadi wilayah Islam. Tentu pendekatan ini tidak diterima oleh orang Yahudi. Begitu juga klaim bahwa tempat ini sepihak miliknya golongan tertentu itu akan terus mengemuka apabila tidak dilakukan dialog yang baik antara Yahudi, antara Islam, juga agama-agama lain. Tapi kalau Kristen tidak terlalu berkepentingan karena dia sudah punya gereja, yaitu gereja kubur suci, Holy Sepulchre, dan juga mereka ingat akan sabda Yesus bahwa kamu lihat gedung yang megah ini, tidak satu pun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diratakan. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini adalah terkenalnya dalam bahasa Indonesia itu tembok ratapan. Penamaan tembok ratapan itu sebetulnya tidak berasal dari orang Yahudi, tetapi berasal dari orang bukan Yahudi, misalnya orang Arab, baik itu Islam maupun Kristen, yang mereka melihat orang Yahudi meratapi di tembok itu. Makanya disebut Haitun al-Mubaka. Kenapa? Karena orang Yahudi mereka lihat meratap di tembok itu. Makanya kemudian terkenal tembok ratapan. Tapi aslinya dalam bahasa Ibrani itu adalah tembok barat. Tembok barat, Hakotel Hama'arifi. Tembok barat ini adalah satu-satunya yang tersisa dari Bet Hamikdas yang dibangun pada masa ketika orang Yahudi pulang dari pembuangan dari Babel. Dan pulang dari pembuangan dari Babel itu tahun 539 sebelum Masehi. Tapi kemudian pada masa Herodes kira-kira tahun 37 sebelum Masehi itu diperluas sehingga menjadi bait Allah yang dikenal dengan Bet Hamikdas yang kedua, jadi bait suci yang kedua. Kemudian bait suci yang kedua ini sekarang ini ketika sudah di atasnya berdiri dua masjid, yaitu Masjid Qubatus Sokroh atau Masjid Dome of the Rock yang tadi kita lihat warnanya emas, lalu satunya adalah yang kubah hitam yaitu Masjidil Aqsa. Dan kedua masjid ini baik Dome of the Rock maupun Masjidil Aqsa itu dibangun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dalam tarik tradisional Islam itu meninggal tahun 632, maka Masjid Kubah Emas itu baru dibangun tahun 692 Masehi di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, bagi orang Yahudi, kenapa mereka begitu punya ikatan historis dengan Yerusalem? Tentu saja karena sejarah mereka yang panjang, secara khusus satu-satunya tempat yang masih tersisa itu adalah tembok ratapan ini. Emosi yang seperti itu mungkin tidak dirasakan oleh orang Kristen, karena bagi orang Kristen mereka telah menapaki era yang baru, era perjanjian baru, di mana bait suci itu tidak menjadi yang sentral lagi dalam iman mereka. Sekalipun yang namanya orang-orang Kristiani itu kan sebetulnya mula-mula adalah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu ada yang berasal dari aliran Saduki, ada aliran Eseni yang sudah kita pelajari ketika kita mengunjungi Wadi Qumran, dan ada orang Parisi. Nah, orang Parisi itulah yang kemudian setelah reformasi keagamaan Yahudi di Konsili Yamnia itu kemudian menjadi Yahudi Rabbinik sekarang ini. Jadi yang disebut Yahudi Rabbinik itu sebetulnya adalah reformasi agama Yahudi sejak kira-kira hampir kalah dalam perang Yahudi pertama. Itu ada seorang rabi yang sangat karismatik, ya. Rabi ini kemudian minta perdamaian ke Roma, lalu
Yohanan ben Zakkai, nama rabi ini, diberikan tempat komunitas orang Yahudi, yaitu di kota Yamnia. Lalu di sanalah mereka mereformasi keagamaan Yahudi. Yahudi tanpa Bet Hamikdas, tanpa korban binatang, dan sebagai sakramen korban akhirnya menjadi doa. Nah itulah yang disebut Yahudi Rabbinik. Sedangkan yang keempat, sekalipun itu kecil, itu disebut sebagai Yahudi Nosrim, yaitu orang-orang Yahudi yang mempercayai Yesua, orang Nazaret. Nah pertanyaannya, kenapa orang Yahudi dan orang Kristen itu semakin terpisah? Pertama-tama begini, pada perang Yahudi kedua tahun 135, itu Kaisar Hadrianus benar-benar menumpas pemberontakan Yahudi yang kedua, yang tentu di mata orang Yahudi bukan pemberontakan, tapi itu perang kemerdekaan, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Simon Bar Kokhba. Simon Bar Kokhba itu konon diakui, dielu-elukan sebagai Mesias, bahkan oleh Rabi Akiba pada zamannya. Dan itu sempat mengalami kemerdekaan antara tahun 132 sampai tahun 135, ketika Hadrianus kembali mengalahkan mereka. Dan ketika Hadrianus mengalahkan pemberontakan Bar Kokhba itu, ada kebijakan yang ditempuh. Pertama, tidak boleh ada lagi nama Israel. Israel harus dihapus dari muka bumi. Makanya nama Israel diganti dengan Syria Palestina. Nama Israel diganti dengan Syria Palestina ketika dua provinsi itu digabungkan antara Syria dan Yudea. Kemudian Yerusalem juga tidak boleh diucapkan lagi. Nama Yerusalem diganti dengan Alia Capitolina, yaitu dibaktikan kepada dewa Jupiter. Dan ketika sejarah Islam mulai memasuki kota Yerusalem, mereka tidak pernah menyebut Yerusalem karena kata Yerusalem absen dari Quran. Yang ada adalah Al-Quds, yaitu kota suci, karena sejak itu Yerusalem menjadi kota suci setelah Makkah dan Medina. Tetapi dalam perjanjian Umar itu dikenal kota Ilia, dan kota Ilia itu adalah merujuk kepada nama Alia Capitolina. Ini hubungan yang sangat penting karena antara peristiwa historis, metahistoris itu kadang-kadang tumpang tindih. Apalagi kalau itu sudah ada misi politik ya, misalnya mengagamakan sejarah sebelumnya untuk target yaitu mengagamakan wilayah yang berkaitan dengan tokoh-tokoh atau cerita-cerita atau narasi yang ada dalam kitab sebelumnya. Nah, semoga pemahaman ini menjadi sudut pandang kita yang objektif, tidak kesana kemari, tapi benar-benar melihat dari sudut pandang sejarah. Kenapa Kristen semakin jauh dari Yahudi? Karena orang Yahudi itu sangat dikhawatirkan akan memunculkan kembali nasionalisme patriotisme. Karena itu setiap kali Paskah mereka selalu mengucapkan nama Yerusalem. Mereka mengucapkan Lisana Haba'ah Yerusalem ketika mereka ada di Irak, mereka ada di Eropa, mereka ada di Eropa Timur. Yerusalem itu seperti magnet yang membawa mereka ke tanah suci. Tapi tahun depan tiba, mereka masih ada di Irak, mereka masih ada di Eropa. Tahun depannya lagi mereka mengucapkan Lisana Haba'ah Yerusalem. Terus sampai 2000 tahun, 1948 baru muncul negara Israel modern. Dan ketika setelah pemberontakan Bar Kokhba itu dipadamkan, orang-orang Yahudi, baik itu yang percaya Yesua maupun yang tidak percaya Yesua, tidak boleh lagi tinggal di kota suci Yerusalem. Tetapi orang-orang Kristen bukan Yahudi boleh tinggal di kota suci Yerusalem. Makanya yang disebut gereja Yerusalem atau Patriark Yerusalem itu nanti akhirnya menjadi Patriark Yunani yang ada di Yerusalem. Itulah sebabnya maka hubungan antara Yahudi dan Kristen itu semakin terpisah dan memerlukan lebih lagi keseriusan, baik dialog teologis, dialog sejarah, dialog peradaban yang bisa menyatukan kembali putra-putra Abraham ini. Nanti akhirnya akan kembali ke kemah Abraham yang satu, karena Bapa kita adalah satu, termasuk dengan saudara-saudara kita orang-orang Arab. Nah, kiranya
refleksi dari tembok ratapan ini semakin mencerahkan kita untuk kita menentukan posisi yang tepat dalam hubungan lintas agama, secara khusus di tanah air kita tercinta Indonesia. Tuhan memberkati.